Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah para pemirsa Robbani TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan kali ini. Begitu banyak Allah Subhanahu wa taala mencurahkan nikmatnya kepada kita hingga kita bisa kembali bertemu, bisa kembali bermajlis dalam majelis ilmu yang tentunya tidak ada yang kita harapkan dalam majelis seperti ini melainkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Terbagi para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang sebuah ilmu yang telah Allah pilih menjadi ilmu yang menjadi ilmu penghubung antara kita dengannya, yaitu ilmu tentang bahasa Arab. Yang mana kalau kita ingin bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam salat kita, maka tentu di sana kita menggunakan bahasa Arab. Kalau ingin kita membaca apa yang Allah inginkan dari kita melalui firman-firman-Nya, maka kita mendapati di sana dengan bahasa Arab. Dan kalau kita ingin mengetahui tentang syariat ajaran agama kita melalui hadis Nabi kita Muhammad SAW, maka kita mendapatkan di sana juga dengan bahasa Arab. Maka sekali lagi bahwasanya bahasa Arab begitu penting bagi kita para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kemudahan di dalam mempelajari dan menguasai ilmu yang sangat penting dan sangat berguna ini untuk kita semuanya. Baiklah para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan pelajaran kita dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li Ghairi Natiqin Biha karya Dr. Fi Abdurrahman terbitan dari Islamic University of Madinah. Nah, dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita sudah masuk kepada pelajaran yang ke-18 atau Ad-Darsu As-Samina Asyar. Ad-Darsu As-Samina Asyar. Baik, di pelajaran yang ke-18. Nah, berarti pada pertemuan yang lalu kita sudah selesai pada pelajaran yang ke-17. Nah, di pelajaran yang ke-18 insya Allah kita akan mendapatkan nanti tentang pelajaran-pelajaran yang baru yang bisa kita ambil faedahnya untuk kita fahami. Nah, sekarang silakan dibuka bukunya halaman 100 jilid yang pertama. Halaman 100. Nah, yang belum punya buku silakan di-download di link yang ada di deskripsi. Nah, baik kita baca dulu untuk pengantar dari pelajaran yang ke-18 ini. Yang mana di sana ada dialog dialog antara mudarris antara al-mudarris yaitu dengan Pak Guru dengan murid-muridnya. Di antara di situ ada Muhammad, kemudian juga ada Hamid, ada Zakaria, kemudian ada Ibrahim, Ismail, Ali dan Yunus. Nah, itu di antara murid-muridnya. Nah, apa yang mereka bicarakan? Nah, silakan kita baca dulu apa yang menjadi percakapan di antara mereka. Nah, silakan sambil diikuti dulu kita baca, kemudian nanti kita artikan. Baik, kita baca. Kam akhun laka ya Muhammad? Kam akhun laka ya Muhammad? Silahkan diikuti. Li akhun wahid. Li akhun wahidun. Nah, baik. Kemudian wakam ukhtan laka. Wakam ukhtan laka. Li ukhtani. Li ukhtani. Selanjutnya. Kam ajalatan lid-darrajati ya Hamid? Kam ajalatan lid-darrajati ya Hamid? Laha ajalatani. Laha ajalatani. Nah, berikutnya. Kam aidan fis sanah ya Zakaria? Kam aidan fis sanah ya Zakaria? Nah, fis sanah aidani. Fis sanah aidani. Huma Aidul Fitri wa Aidul Adha. Huma Aidul Fitri wa Aidul Adha. Baik, kita lanjutkan.
Ya Ibrahimu, abuka tajirun kabirun. Kam matjaron indahu. Ya Ibrahim, abuka tajirun kabirun. Kam matjaron indahu. Indahu matjarani kabirani. Indahu matjarani kabirani. Kam nafidatan fi ghurfatika ya Ismail. Kam nafidatan fi ghurfatika ya Ismail. Fiha nafidatani. Fiha nafidatani. Liman hadhanil daftarani. Liman hadhanil daftarani. Huma li. Huma li. Nah, terakhir ya. Liman hatanil mistorotani. Liman hatanil mistorotani. Huma li. Huma li. Nah, baik, sekarang kita artikan ya dari percakapan yang sudah kita baca tadi. Al-Mudarris itu Pak Guru ya. Jadi kalau yang pertama, kam akhon laka ya Muhammad, artinya ya kam itu berapa? Berapa saudara ya, akhon saudara laki-laki. Berapa saudara laki-laki, laka ya bagimu atau milikmu. Ya, saudara laki-lakimu ya, ya Muhammad, wahai Muhammad. Jadi di sana artinya adalah berapa saudara laki-lakimu wahai Muhammad. Nah, ya itu artinya wahai ya. Nah, maka dijawab sama Muhammad, li akhun wahidun. Jadi saya memiliki li, ya saya memiliki akhun saudara laki-laki wahidun yang satu. Jadi saya memiliki satu saudara laki-laki. Nah, kemudian yang berikutnya, wakam ukhtan laka, ya, dan berapa ukhtan saudara perempuan atau saudari laka ya milikmu atau saudarimu ya. Ya. Dan berapa saudarimu? Maka dijawab oleh Muhammad, yakni li ukhtani ya. Saya li ya milik saya atau saya memiliki ukhtani. Ya, dua saudari ya, dua saudari atau dua saudara perempuan. Baik, berikutnya Pak Guru bertanya, kam ajalatan lidarrojati ya Hamid. Kam berapa? Kam itu berapa? Ajalatan, roda ya, roda lidarrojati untuk sepeda. Wahai Hamid. Nah, wahai Hamid, jadi ada berapa roda yang dimiliki sepeda oleh wahai Hamid? Nah, maka dijawab laha ya, milik sepeda itu, laha yang kembali kepada darroja ya. Laha jadi milik sepeda itu ajalatan, dua roda. Nah. Selanjutnya Pak Guru bertanya kepada Zakaria. Ya. Kam aidan fis sanah. Kam aidan fis sanati ya Zakaria. Berapa hari raya? Itu hari raya. Berapa hari raya dalam satu tahun wahai Zakaria? Nah, berapa kali hari raya dalam satu tahun wahai Zakaria? Maka dijawab fis sanati aidani. Di dalam satu tahun ada dua hari raya. Yaitu apa? Idul Fitri, huma keduanya, kedua hari raya itu Idul Fitri, Idul Fitri, wa Idul Adha, dan juga Idul Adha. Baik. Nah, kemudian Pak Guru Al-Mudarris bertanya lagi kepada Ibrahim. Ya Ibrahim, wahai Ibrahim. Nah, abuka tajirun kabirun, bapakmu ya, abuka itu bapakmu ya, tajirun pedagang, kabirun yang besar. Nah, pedagang yang besar. Nah, kam berapa ya, kam matjaron ya, matjar itu tempat untuk tijarah ya, makan li tijarah itu toko ya, toko. Ya, berapa toko indahu miliknya, berapa toko yang ada di sisinya.
Ya, berarti bapakmu itu punya toko berapa? Nah, maka dijawab sama Ibrahim, indahu, ya di sisinya, atau bapak memiliki, dia memiliki madjaroni kabironi, yaitu dua toko madjaroni, dua toko kabironi yang besar. Nah, terus di sana Pak Guru bertanya lagi, kam nafidatan fi ghurfatika ya Ismail. Ya, berapa nafidatan, apa nafidah itu jendela. Berapa jendela fi ghurfatika di kamarmu ya Ismail, wahai Ismail. Nah, maka dijawab di sana apa? Fiha, di dalam kamar itu, ya fiha hanya kembali kepada ghurfah. Fiha, di dalam kamar itu nafidatani, ada dua jendela. Nah, kemudian Pak Guru bertanya lagi kepada Ali, bertanya kepada temannya semua santri murid yang ada di kelas. Nah, liman hadzani ad-daftaroni, ya. Jadi milik siapakah dua buku tulis ini? Ya, maka Ali pun menjawab, huma, kedua buku tulis itu, keduanya ya milikku. Baik. Kemudian selanjutnya Pak Guru bertanya lagi, liman hatanil mistorotani, ya, milik siapakah kedua penggaris ini? Liman hatani al mistorotani, nah, milik siapakah kedua penggaris ini? Maka dijawab sama Yunus, yaitu huma li, kedua penggaris itu adalah milikku. Baiklah para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sudah selesai kita tadi menyampaikan ya bacaan dan juga artinya. Nah, sekarang yang perlu kita perhatikan dari bacaan ini, dari bacaan-bacaan yang ada, kita mendapatkan di sana ada bilangan, ya, bilangan, penyebutan bilangan 1 dan 2. Nah, 1 dan 2. Contoh tadi Muhammad menyebutkan di sana dia memiliki 1 saudara. Ya. Atau sebelum itu ya, pertama ketika kita memperhatikan dari percakapan ini, ya pertama dengan kata tanya kam. Kam ini baru kita dapatkan, ya, kata tanya kam. Kata tanya kam itu kata tanya yang digunakan untuk menanyakan jumlah, ya, berapa. Artinya berapa. Nah, ketika kita menanyakan jumlah barang atau jumlah sesuatu, maka diikuti dengan penyebutan barang yang akan kita tanyakan. Jadi contoh misalkan baris pertama, kam akhon laka ya Muhammad, berapa saudara laki-lakimu wahai Muhammad. Nah, di dalam penulisan kata tanya seperti ini, penyebutan kata setelah kata kam, maka di sana diikuti dengan kata benda yang bentuknya tunggal. Dan kemudian posisinya adalah mansub, ya, berharokat fathah tanwin. Kam akhon, ya, kam akhon. Nah, kalau kita mendapati seperti ini, kam akhon, maka di sana bertanya tentang jumlah, tentang bilangan dari benda yang kita tanyakan itu. Jadi kam akhon laka ya Muhammad, berapa? Berarti di sana berapa saudara laki-lakimu. Beda lagi artinya kalau nanti dengan akhun atau akhin, ya. Yaitu beda maknanya. Nah, kalau kita menanyakan mendapati kam kemudian akhon, ada kata berharokat tanwin fathah di sana, maka ini maknanya pertanyaan kam ini menunjukkan tentang jumlah benda yang ditanyakan. Sehingga di situ ada kam akhon, ya berarti berapa saudara laki-lakimu, ya. Nah, untuk menjawabnya tentu dengan bilangan jumlah, ya. Dan di sini dalam bacaan kita kali ini kita mendapati jumlah yang disebutkan hanya 2, ya, 1 dan 2. Nah, untuk penyebutan 1, ya maka di sana dijawab dengan li akhun wahidun. Ya, kaidahnya kalau menyebut 1 benda itu disebutkan dulu bendanya, baru kemudian bilangannya. Ya. Dan bentuknya sama-sama tunggal, ya, akhun wahidun. Ya, di situ contohnya yang pertama li akhun wahidun. Ya. Nah, ketika kemudian menyebutkan jawaban 2, misalkan seperti contoh yang berikutnya, wakam ukhtan laka, ya, berapa saudarimu, ya, di sana disebut li ukhtani, saya memiliki 2 saudari. Nah, untuk menunjukkan 2, ya, menunjukkan 2 ini, maka di sana kata bendanya ditambah dengan huruf alif dan nun di belakangnya.
Alif dan nun di belakang dan nunnya berharokat kasroh. Li uhtani. Nah, sehingga di sana kemudian kalau kita perhatikan nanti, ya contoh-contoh yang lain yang menunjukkan dua, misalkan itu contoh berikutnya ajalatan lidarojah. Kam ajalatan lidarojah dijawab dengan laha ajalatani. Ya, berarti di sana menunjukkan dua roda. Atau kemudian idani, ya dua hari raya Id. Ya, kemudian juga ada di sana gabi madjaroni, ya madjaroni. Ya, dua toko, ya madjaroni dua toko. Nah, kemudian juga ada nafidatani, ya dua jendela. Atau daftaroni, dua buku tulis. Atau mistorotani, dua penggaris. Nah, jadi di situ para jamaah sekalian yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala bahwasanya untuk menyebut dua itu bendanya ditambahkan dengan alif dan nun di belakangnya, dan nunnya berharokat kasroh, dan huruf terakhirnya diharokatnya fathah, ya sehingga menjadi panjang seperti tadi, uhtani, ajalatani, aidani, ya madjaroni. Nah, seperti itu. Baik, nah ini dulu mungkin yang perlu kita sampaikan para pemirsa sekalian yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, ya sebagai pengawal atau sebagai awalan dari pelajaran yang ke-18 ini, yaitu tentang menyebut bilangan 1 dan juga bilangan 2. Nah, mudah-mudahan bermanfaat ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala dan ada kurangnya itu dari kurangan saya sendiri. Kita akhiri ya, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.